Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel saya, channel Edi Hermansyah. Channelnya para traveler dan fotografer landscape. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengeksplor jalan yang legendaris, yakni Cadas Pangeran di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Cadas Pangeran adalah jalan legendaris penuh mistik di Sumedang, dan pada saat kita melintas jalan ini akan terpampang dengan jelas tulisan berwarna merah Cadas Pangeran dengan latar belakang monumen patung heroik dari Bupati Sumedang pada saat itu, Pangeran Cornel, yang menjabat dengan tangan kirinya dan tangan kanannya hendak mengunuskan keris kepada Jenderal Dendles. Tindakan heroik dari Bupati Sumedang kala itu, yakni Pangeran Cornel atau Pangeran Kusuma Dinata ke-11, karena dia marah besar sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Jenderal Dendles pada saat pembangunan dari Jalan Cadas Pangeran ini, di mana ribuan rakyat Sumedang dan sekitarnya banyak yang meninggal karena sistem kerja rodi yang diterapkan oleh Pangeran Dendles saat pembangunan Jalan Cadas Pangeran ini. Teman-teman sekalian, Jalan Cadas Pangeran ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1808 yang lampau, di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendles. Karena jalan ini merupakan proyek ambisius dari Jenderal Dendles pada masa penjajahan Belanda, Dendles berambisi untuk membangun akses jalan penghubung di Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan, dari barat sampai ke timur. Panjang jalan yang akan dibangun oleh Dendles pada masa itu adalah hampir 1000 km. Namun dalam pembangunannya ketika itu menemui hambatan karena akses jalan yang akan dibukanya terhalang oleh gunung yang materialnya merupakan batuan cadas yang sangat keras, yaitu di Cadas Pangeran Sumedang ini. Meski demikian, rintangan ini tidak menyurutkan niat Dendles dalam membangun akses jalan penghubung yang nantinya dapat memudahkan untuk mengangkut rempah-rempah ke Batavia atau yang kini kita kenal dengan nama Jakarta. Dalam pembangunan Jalan Cadas Pangeran ini menelan korban ribuan jiwa, karena dalam pembangunannya Dendles mempekerjakan warga di sekitar Sumedang, mulai dari Garut, Tasikmalaya, Subang, dan Indramayu. Mereka dipekerjakan secara rodi atau paksa di bawah pengawasan prajurit kompeni pada waktu itu, dan akhirnya ribuan pekerja banyak yang tewas karena kelaparan dan penyakit malaria yang saat itu mewabah.
Jalan Cadas Pangeran yang dibangun 200 tahun lebih yang lampau sampai saat ini masih berdiri dengan kokoh dan menjadi urat nadi yang sangat vital menghubungkan Bandung dengan Cirebon, dan tidak heran jika akses jalan yang masuk jalur tengah Jawa Barat ini ramai oleh mobilitas kendaraan dari arah Cirebon menuju Bandung ataupun sebaliknya. Dari foto udara ini teman-teman kita bisa melihat bagaimana kondisi Jalan Cadas Pangeran pada saat ini. Kalau kita melihat dari foto udara ini, tergambar dengan jelas bahwa Jalan Cadas Pangeran ini dibangun di bibir jurang yang kedalamannya lebih dari 100 meter, yang tentunya sangat rawan bila kita tidak hati-hati dalam membawa kendaraan pada saat melaju di lintasan Jalan Cadas Pangeran ini. Topografi dari Jalan Cadas Pangeran yang berada di bibir gunung yang di bawahnya jurang yang dalam dan curam serta penuh dengan tanjakan dan tikungan-tikungan yang tajam, membutuhkan ekstra hati-hati bagi kita yang sedang mengendarai kendaraan kita di lintasan Jalan Cadas Pangeran ini. Beban lalu lintas yang diemban oleh Jalan Cadas Pangeran ini memang cukup padat, dan nanti kita bisa saksikan dari foto udara ini kendaraan melaju dengan beriringan menyelusuri Jalan Cadas Pangeran yang menanjak dan penuh dengan tikungan. Kita lihat ini di sampingnya jurang yang sangat dalam ya. Tentu para pengendara membutuhkan ekstra hati-hati dalam membawa kendaraannya di sini. Tapi teman-teman sekalian, saat ini beban Jalan Cadas Pangeran akan mulai terurai karena pemerintah Republik Indonesia telah membangun akses jalan tol Cisumdawu atau Cileunyi Sumedang Dawuan yang menghubungkan mulai dari Cileunyi sampai ke Dawuan yang terkonek dengan tol Cipali yang ada di utara dari Pulau Jawa ini. Nantinya beban lalu lintas di Jalan Cadas Pangeran ini akan berkurang, dan tentunya kepadatan lalu lintas tidak seramai seperti apa yang kita lihat saat ini. Dan pemerintah Kabupaten Sumedang pun telah membuat suatu perencanaan, nantinya Cadas Pangeran ini akan dijadikan sebagai satu objek wisata bagi para wisatawan yang ada di Sumedang maupun sekitarnya untuk bisa berwisata alam di daerah Cadas Pangeran ini. Keindahan alam di sepanjang jalur Jalan Cadas Pangeran ini
dapat kita saksikan dari foto udara ini. Dan tentunya tidak salah kalau pemerintah Kabupaten Sumedang akan menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata alam yang nantinya akan mengundang daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik yang ada di Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia maupun dari luar negeri nantinya untuk berkunjung ke tempat wisata alam Cadas Pangeran ini. Hal ini ditunjang karena lokasi Cadas Pangeran yang dekat dengan pintu tol di wilayah Pamulihan maupun dari Sumedang Kota. Tentunya keberadaan simpul wisata Cadas Pangeran nanti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dari luar Sumedang. Oke teman-teman sekalian, inilah sekilas mengenai jalan legendaris Cadas Pangeran yang ada di Kabupaten Sumedang. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya, dan terima kasih bagi teman-teman yang telah mendukung channel saya ini.